penulis, adalah sebuah kebahagiaan ketika di suatu tempat puisi masih dibacakan, puisi masih ditulis, puisi masih disuarakan, puisi masih didiskusikan. Lahir di Pangkalan pada tanggal 20 Juni 1985. Beliau penulis puisi, cerpen, naskah drama, esai, dan sedang dalam proses penerbitan novel. Beberapa karya terpublikasikan di Jawa Pos, Radar Madura, Kabar Madura, Batam Pos, dan Pos Bali, Tribun Bali. Karyanya sangat banyak sekali. Di ini kemudian kumpulan artikel juga ada, salah satunya menyelamatkan masa depan bangsa, dan banyak lagi karya-karya yang lainnya yang tentunya sangat menginspirasi kita semua. Kemudian saat ini Bapak Muhlis tinggal di desa kelahirannya, tetap setia mengembangkan budaya di tanah kelahirannya, yaitu di Gunung Sereng, Kuanyar. Jadi buku ini saya niat dan itikat baik saya adalah puisi ini berjudul Bumerang. Ketika diajukan kemudian di penerbit mengajukan judul dan cover. Cover pun bukan seperti ini. Covernya adalah yaitu seorang mbak-mbak yang menuntun beberapa anak-anak. Nokunon ini judul pertamanya adalah Bumerang. Diciptakan dalam kurun waktu 2 tahun. Dan apa yang menjadi proses kreatif saya adalah di buku ini capaian saya, Mas Helmi sampai detik ini pasti paham betul pola pikir saya. Kawan-kawan di masyarakat lumpur pasti paham betul pola pikir saya. Dan saya akui saya cukup sistematis dalam setiap menulis apapun sekarang. Jadi harus utuh. Maka kemudian buku Nokunon ini setelah terbit dengan judul Nokunon, ternyata Nokunon itu setelah saya kaget, loh dapat dari mana judul buku Nokunon ini? Ternyata penerbit melihat judul buku saya ini ada judulnya yang berurutan No, kemudian Akun, kemudian No. Saya bercerita tentang banjir. Datangnya banjir itu adalah nenek moyang orang-orang Afrika itu ternyata dari Papua. Air itu dari timur kemudian mengalir ke barat, di bawahnya sampailah ke barat. Yang bisa diidentifikasi apakah nenek moyang orang-orang Afrika itu adalah orang-orang Papua. Di dalam buku tersebut diceritakan ternyata memang secara sudah diriset, ciri-ciri kesamaannya adalah orang Papua itu ketika dihinggapi nyamuk Papua itu ternyata beda dengan nyamuk Madura, lebih ganas dan luar biasa. Ternyata di dalam buku itu diceritakan bahwa nyamuk hinggap ke kulit. Dan jarang orang-orang Papua itu terkena penyakit apa kalau kena nyamuk? Malaria. Dan orang-orang Papua itu tidak bisa kena, hanya bisa dihitung dengan jari bahwa. Jadi berbicara tentang kenusantaraan.
Nusantara ini, saya yakin kehidupan ini semua diciptakan oleh Allah itu tanpa hal yang tidak sengaja, semua disengaja. Pasti rencananya sudah sangat matang. Makanya Bapak Nusantara saya baca, karena Bahtera Cinta seterusnya luhur berlayar, di tanah-tanah lain Nusantara membelah menjadi babak-babak. Kau, aku dan yang tak merestu membusuk luka-luka, dermaga-dermaga menghamba, pintu-pintu, nama-nama sekutu, bunga karang bebatu, karang bunga masa lalu. Ini adalah mengangkat tentang tanah kelahiran saya. Saya lahir sudah disebutkan oleh Bu Lin tadi, saya lahir di sebuah desa namanya Desa Gunung Sereng. Di desa saya ini ditemukan beberapa manuskrip yang umur ratusan tahun, dan itu saya sudah merisetnya pelan-pelan. Beberapa kertasnya macam-macam, ternyata ada kertas yang dari Daluang. Daluang ini adalah kertas sebelum kertas-kertas Eropa, dan kertas-kertas yang lain ini masuk ke Nusantara kan. Kita kertasnya adalah kertas Daluang. Pohonnya Daluang ini tercipta dari yaitu pohon saik. Kok bisa manuskrip tadi itu kok ada banyak ditemukan di Madura menggunakan yaitu kertas-kertas tadi itu? Ternyata dulu ada. Di Ragusa Butir saya menemukan beberapa manuskrip yaitu Al-Quran yang ditulis secara tangan dan juga menggunakan pohon saik. Berarti pohon saik itu ada di Madura. Saya sebagai penulis cukup tidak akan terlalu panjang membahas ini, biar nanti saya balik ke Pak Rusaki bagaimana dia akan mengulas puisi-puisi saya. Cuma proses kreatifnya adalah tadi saya sudah menyebutkan bahwa puisi ini tercipta selama 2 tahun dan cukup sistematis. Di dalamnya saya menceritakan yaitu konsep Nusantara secara keseluruhan. Pembacaan saya terhadap Nuh Kunun, saya sudah membuat semacam tulisan. Jadi saya katakan semacam tulisan karena penulisannya juga kurang ideal, penggarapan waktu. Jadi saya katakan semacam tulisan ya. Jadi belum tulisan yang sesungguhnya. Ini adalah pembacaan umum saya atau pembacaan menyeluruh saya terhadap buku Nuh Kunun. Jadi saya tidak terlalu masuk ke bagian-bagian kecil yang berkaitan dengan unsur-unsur estetika. Saya masuk melalui pendapat dari Sapardi Djoko Damono bahwa sebenarnya membaca puisi itu adalah upaya menangkap gambar. Tetapi gambar yang dimaksud oleh Sapardi itu bukan gambar seperti potret, jebretan visual atau audio kalau menggunakan video, tetapi gambar angan. Setiap kita membaca atau mendengar puisi dibaca, pasti yang terbayang dalam pikiran kita adalah gambaran tentang tempat, suasana yang muncul melalui kata-kata itu. Maka kemudian saya memberi judul tulisan saya Semesta Nuh Kunun, membaca peta dengan zoom in dan zoom out, mengukur jarak darat dan lautan. Nah, ini mungkin terpengaruh oleh teknologi sekarang ya, peta digital atau Google Map. Jadi saya membayangkan bahwa puisi-puisi yang disusun dalam buku ini itu seperti sebuah peta. Nah, Nuh Kunun, dan saya tidak tahu, tadi sudah dituturkan oleh murid sendiri, ternyata memang ditata sedemikian rupa, urutannya itu diatur, tetapi sebelumnya saya tidak mengetahui bahwa itu memang sengaja diatur seperti itu. Tapi berdasarkan penangkapan saya, puisi pertama Babak Nusantara, maka dengan
ini sebenarnya sebuah metode pembacaan yang saya tawarkan untuk buku Nuh Kunun ini. Nanti teman-teman bisa saja membaca dengan cara lain. Artinya, saya menawarkan pembacaan kronologis dengan urutan dari puisi pertama sampai akhir, tidak meloncat-loncat. Nah, jadi gambar yang saya tangkap secara umum dari Nuh Kunun pada puisi pertama, yaitu puisi Babak Nusantara, saya membayangkan ketika saya klik maka muncul peta Nusantara, atau kalau sekarang kita sebut Indonesia. Nah, begitu peta itu di zoom in, diperbesar, maka kemudian akan muncul nama-nama kota kan, makin dekat, itu akan sampai pada di mana sampai pada titik terdekat. Nah, saya melihat Nuh Kunun itu begitu. Jadi dari Babak Nusantara diperbesar sedikit, itu akan terlihat Sundalen. Diperbesar lagi atau di zoom in lagi akan muncul apa di sini tentang rempah-rempah. Kemudian terus makin dekat dari sudut pandang penulis tentu saja, sampai pada puisi di sini Petani Garam, tentang yang berbicara. Jadi pertama berbicara Indonesia, makin sempit ke Sunda, ke Pulau Jawa, kemudian makin mengerucut ke Madura. Nah, setelah itu kemudian di zoom out lagi ketika membahas Nuh. Peta itu hanya menampakkan lautan. Kemudian makin diperlebar zoom out-nya, jadi sehingga objek itu menjadi kecil. Peta Indonesia itu bahkan hilang ketika sampai pada puisi Kun, penciptaan alam semesta. Nah, kemudian ketika Nun itu di zoom in lagi, makin diperlebar sampai pada titik, saya menyebutnya koordinat parental. Di akhir, entah saya tidak tahu kenapa seperti itu, di akhir itu ada titik terakhir, titik terdekat dengan mukhlis, itu adalah ayah dalam puisi Rama dan ibu dalam puisi Buk Ranti. Itu yang saya tangkap dari membaca Nuh Kunun. Jadi mukhlis berbicara Nusantara atau Indonesia, kemudian makin mengecil, dan titik koordinatnya ada pada ayah dan ibu. Itu yang saya tangkap dari puisi Nuh Kunun ini. Nah, kemudian fenomena lain yang saya tangkap dari ini masih berkaitan dengan cara pembacaan menggunakan zoom in dan zoom out ini. Saya menangkap ada sesuatu yang menurut saya ini sudah lebih masuk ke muatan isi dari puisi. Jadi Molis dalam Nuh Kunun ini pada bagian-bagian awal seperti mengajak kita atau menegaskan bahwa nenek moyang kita itu adalah pelaut-pelaut tangguh di puisi Babak Nusantara. Begitu juga di Sundalen, begitu juga di puisi Rempah-Rempah 1 dan 2. Tapi begitu peta itu, peta Nusantara itu, Sundalen itu, kemudian di zoom in, maka kemudian laut itu menjadi hilang. Laut itu tidak terlihat lagi. Yang berdaulat kemudian hanya peradaban darat sampai ke titik yang paling dekat tadi itu. Nah, saya juga melihat penggunaan diksi yang berkaitan dengan laut
puisi-puisi yang mengangkat tentang laut, Mohlis cenderung menggunakan puisi kata-kata atau diksi yang umum. Berbeda dengan puisi-puisi yang berbicara tentang daratan. Kata-kata yang dipilih Mohlis itu lebih dekat, lebih intim, seperti tidak ada jarak. Jadi di satu sisi Mohlis ingin menyuarakan bahwa nenek moyang kita adalah laut-laut tangguh, tapi di lain sisi tidak berdaya karena kenyataannya dia sendiri pun juga lebih akrab dengan peradaban daratan. Terbukti dari puisi-puisi yang berbicara tentang Burante, Parengki, Pola itu lebih memiliki intiman dengan diri penyair. Berbeda dengan puisi-puisi yang berbicara tentang laut yang memang seperti melihat dari kejauhan, atau paling tidak referensinya bukan referensi yang dialami sendiri, mungkin melalui buku atau mungkin melalui tuturan. Nah, jadi itu yang saya tangkap dari Nuh Gunung ini. Itu dulu sebagai pengantar dari mungkin diskusi atau tanya jawab yang nanti direncanakan oleh Terima kasih Bapak Ibu, Mas, adik-adik dari komunitas masyarakat Lumpur, komunitas literasi Kuanyar, adik-adik teater Padang Bulan. Terima kasih Pak Mohlis, utamanya Pak Roseki, Mas Helmi, Mas Mohri ya. Terima kasih. Sekian dari saya selaku moderator bedah buku Nuh Gunung karya Alvin Mani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.